Kalau sudah bicara pernikahan, acap kali ayat yang dikumandangkan dalam acara pernikahan itu adalah di surat Ar-Rum ayat 21. Ya, ayat yang insya Allah tiap jomblo berusaha menghafalnya gitu lah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa ada ayat yang Allah firmankan dan merupakan tanda dari kekuasaan Allah. Karena ini butuh kesadaran diri untuk memahaminya. Karena Rasul pernah bilang sama anak muda, memang terkesan mewakilinya anak laki tapi secara umum. Bahasa Nabi, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya ma'syaras sabab, hei pemuda, kata Rasul. Jadi yang masih merasa muda boleh, ya pemuda bahasanya. Anak muda juga kalau kayak merasa tua ya jangan. Ya yang tua merasa muda, ya nggak apa-apa. Pokoknya yang merasa muda ya ma'syaras sabab. Hei yang masih merasa muda, hei anak muda gitu loh. Sebab barang siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Kalimat mampu ini umum. Dan tentu yang pertama dipahami, siapa sih orang yang mampu? Karena kalau bicara ngelamar, kemudian pesta, nerima tamu, banyak orang bisa, Iya. Tapi kalau Islam memandangnya bukan begitu. Ini kita bicara ibadah, bro. Kita bicara ibadah. Sesuatu yang bukan kita bikin-bikin. Karena kita pengen nih nikah jadi baik. Bukan gara-gara nikah jadi rusak. Ya, simple kalau bahasa agama ini. Pokoknya Islam itu akan memerintahkan sebuah hukum berkaitan dengan ibadah. Itu mentazkiyah diri si pelakunya. Sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah, pokoknya semuanya. Ini kita bicara nikah. Orang yang nikah ini dalam rangka ingin jadi lebih baik hidupnya, gitu loh. Makanya kalau gara-gara nikah malah jadi kacau, waduh, kita nggak pengen begitu. Apalagi kan doa nikah nggak beragam, cuma semodel. Barakallahu lak, wa baraka alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ada yang tahu gak artinya? Yang mau nikah tahu artinya gak? Jangan diucapin barakallahu, sukron. Modal sukron juga bisa nikah modal sukron, ya. Itu sejuta manusia mungkin lebih akan mendoakan kita loh. Barakallahu lak, lakal barokah ya akhi, milikmu keberkahan. Wa baraka alaik, Allah akan limpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Perhatikan, wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Berarti yang kita bikin ini misi yang baik loh. Misi yang possible, bukan impossible, betul? Misi yang mungkin. Makanya yang baik itu apa, Ustaz? Baca nih ayat. Tuh. Ini kita baru mukadimah nih. Ya. Kapan intinya, Ustaz? Ntar pada zuhur. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah pengen manusia tahu, ada bagian dari sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan untuk kalian istri-istri dari jenismu sendiri. Ini di sini kita bersyukur sama Allah nih. Allah ciptakan istri, calon istri dari jenis kita. Coba kalau nggak diatur gitu, kalau nggak kacau, betul? Ada yang kawin sama bebek, betul ya? Ada kawin sama kucing, macam-macam. Untung kita manusia senengnya sama manusia. Tapi memang ada di negeri kafir, ada. Belanda banyak tuh ya. Sampai pernikahan orang sama binatang ada. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Enggak, Islam tidak. Dari jenismu manusia. Sampai didetailkan sama Imam Syafi'i, sekufu. Karena kita bicara khair, kebaikan. Ya.
Berarti punya agenda lah ya, targetnya begini. Sehingga nanti kalaupun ada ujian, dan pasti diuji. Orang nikah kalau nggak diuji mah mayit, betul? Ya pasti diuji. Anda sih alhamdulillah setelah menikah selama 10 tahun nggak pernah diuji. Ini bangke berdua kali ya gitu. Orang berumah tangga pasti diuji ya. Cuma kan meminimalisir ujian ini kan penting. Paling nggak kita tahu lah istilah sekufu tuh buat meminimalisir. Kita udah kebayang deh nih. Kayaknya sih ujiannya pasti gini begitu tuh. Akhwat dilihat sama lelaki, kemudian dikhitab, kemudian nikah. Yang laki pedagang, jual pakaian di Tanah Abang, khusus busana muslimah. Ya dari pertama kan udah tahu suaminya jual pakaian perempuan, ujiannya udah kelihatan tuh. Dia pulang tumben lama. Tadi yang belanja banyak perempuannya. Enggak, laki semua pada begitu jalannya. Cari gara-gara nanyanya betul ya. Apa udah tahu dari pertama nikah kita punya toko begituan, betul? Jangan suka dibikin-bikin, kita udah kebayang tuh pasti ujiannya cemburu. Tuh. Orang Sunda bininya, lakinya orang Padang, paling ribut urusan bumbu, betul ya? Itu namanya bayangan-bayangan ujian, makanya ada istilah sekufu. Ini banyak di depan kita nih Bang Alvin nih, jomblo-jomblo nih pada pengen nikah, ngayalnya dapat hafizoh. Kalau bahasa ente apa? Hafizoh. Kita bilang hafizoh, kalau Bandung hafizoh. Ngayal semua tadi, ya Allah tadi pengen dapat hafizoh, hafizoh. Kayaknya kita kalau nikah sama penghafal Quran tuh Ustaz, ya Allah Ustaz, mau tidur di ngajiin, Masya Allah, kayak mayit. Nggak boleh, mayit nggak boleh ngajiin. Kita lagi ngomel dia ngaji, ya. Kita apa aja di ngajiin enak kali ya, oh, Masya Allah. Ngayal sih boleh, giliran praktek berantem mulu. Kenapa? Karena cuma hayalan. Dia nggak mempersiapkan diri untuk sebuah kebaikan. Baik dapat penghafal Quran, tapi kalau dianya nggak ngapal Quran ya nggak baik. Akhirnya lagi sendiri rajin ngaji, udah nikah ogah, banyak kasus begitu. Wow, waktu belum nikah, Masya Allah, kita diemin ya, kita maklum Iqra 2 kan nggak bagus gitu ya. Ngaji depan kita, kita diemin aja, biarin, lagi belajar, biarin. Nah, harapannya besar. Pas udah nikah malah nggak mau ngaji, kenapa? Bini bawel, salah mulu kita, ya iyalah. Ente pengen punya penghafal Quran, ente berapa juz, berapa ayat yang sudah dihafal. Jangan cuma ngayal. Ini bahaya sekali. Agama bukan hayal, makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kujadikan pasangan untukmu dari jenismu, litaskunu ilaiha. Taskunu sakana sakinah. Yang kamu akan tinggal bersamanya. Taskunu, yang nanti ujungnya sakinah. Kamu tinggal sama dia, kamu harus nyaman. Makanya yang pertama sejenis dah. Insya Allah kalau sama-sama orang aman, betul ya. Tinggal nanti tergantung kesononya nih. Ya, demi Allah, jangan hayalkan yang lain. Nah, untuk ketentraman seperti apa? Lelaki harus punya agenda. Manistato aminkumul ba'ah, giring kemari. Hei pemuda yang sudah mampu apa? Mampu menaklukkan dunia dengan agenda yang sedang dibuat. Wanita yang kau pilih, wanita yang kau tentukan hidupnya untukmu, bak tulang rusuk yang bengkok yang paling atas, kata Rasul. Kau paksakan lurus, siapa patah, nggak bisa. Coba kalau kamu punya agenda hidup, dia nggak mau ngikutin agenda kamu, ambil keputusan. Jangan dipaksakan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan lan yasluh li rajulin idza amarathu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga lelaki kalau perempuan yang ngatur. Tuh. Sampai di bawah, denger gak mah tadi mah? Tuh. Ngatur gue mulu. Makanya bisnis kagak gol-gol.
Jadi ada planning. Ya, nanti ada istilah ta'aruf. Ya kan kita kan pertama suruh nazar dulu. Nazar itu artinya ngelihat. Sekedar ngelihat, karena bahasa Arab ada nazoro, ada ro'a yaro, ada basoro, macam-macam nih ngelihat. Cuma kalau nazoro mutlak melihat aja. Kalau ro'a yaro lebih pada melihat dan pengen tahu. Aro'aita tuh ya, ro'a yaronya. Kalau basoro sekedar sekelumit saja ya. Nazar, Anda melihat. Kalau sudah melihat, ya insting yang jalan. Kayaknya dia nih jodohan ini, gitu ya. Nggak apa-apa gitu dulu. Ya sekedar hayalan ya. Anda yakin ya. Tapi jangan ngomong cinta dulu. Ya ini nazar. Nggak ada yang namanya ngelihat cinta bohong. Ya nafsu yang ada kalau begitu. Lihat dulu. Kayaknya si Ana seneng sama nih orang nih. Gitu dulu tuh ya. Baru nanti ada istilah ta'aruf. Ta'aruf tak sayang. Ya ta'aruf itu lebih kepada mengenal, mencari tahu. Makanya kalau ta'aruf jangan main lihat-lihatan, lihat nunduk, lihat kapan ngobrolnya, ngobrol. Ada wasit. Ini ta'aruf benerin topimu lu Bimo. Jangan dong. Jadi benar-benar memang ta'aruf dalam rangka tuh pengen cari tahu. Boleh diobrolin. Sekolah di mana? Enggak sekolah. Ya pulang gitu. Maksudnya udah nggak sekolah. Iya, kudu tahu dong, sekufu dong pendidikan. Jadi nyambung ya. Kalau lulusannya nggak jauh beda tuh connect, obrolannya enak. Tapi kalau lulusannya nggak nyambung, apa yang mau diomongin? Tinggal naam, cakep, naam. Paham kagak lagi ntar gitu jangan gitu ya. Perlu ada obrolan. Itu namanya ta'aruf. Abang datang kemari mau ngapain sih bang? Iya, mau ngapain? Mau lihat situ, mau lihat apa lagi ya. Emang kenapa? Emang mau ngeliat aja, istilahnya kalau Betawi gitu ya. Ya pengen lihat aja gitu. Emang ada planning bang? Ya ada, jalan tol sono no. Ya pengen berumah tangga, abang nih punya agenda hidup begini neng. Apa agendanya bang? Abang nih, ya Allah pengen punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Oh masya Allah. Iya insya Allah bang, semoga dimudahkan. Cuma mungkin abang nih bukan orang yang ada, tapi insya Allah kalau masalah rencana sih mateng dah. Niat baik udah banyak, cuman kemampuan belum ada nih. Kira-kira bisa gak jadi pelengkap hidup abang nanti ke depan nih? Abang bakal dagang. Abang bakal dagang. Nah kira-kira namanya orang dagang kan rezeki ada yang ngatur betul. Mungkin bakal jalan ke rumah. Dari zaman Rasul neng orang dagang pasti ngayap kemana-mana. Resikonya macam-macam. Di luar banyak fitnah. Apalagi neng tahu abang ganteng, betul ya? Abang manusia, ya pasti diuji sama yang enggak. Jadi kalau abang jalan, tolong doain neng, jangan sumpahin, doain gitu ya. Karena kadang-kadang orang suka nggak siap sama yang begituan. Ini kita ngomong yang real aja deh, jangan yang ribet-ribet gitu ya. Karena ini cikal bakal kerusakan rumah tangga. Karena lelaki mana sih yang ngayalin perempuan nggak bagus, betul? Ya perempuan mana sih yang ngayalin laki-laki nggak bagus? Semua pengen yang bagus. Ya pernah ada perempuan datang ke kita nanya, ya Allah Ustaz, kita pengen banget dapat laki yang ngerti agama Ustaz, yang bisa bimbing kita ke surga Ustaz. Masya Allah. Istilahnya kalau lagi sa'i kita nyasar, dia bilang ku tunggu kau di pintu marwah. Emang terakhir marwah gitu kan. Kalau sofa nyasar urusannya betul. Ya nggak apa-apa, Masya Allah, betul boleh. Tapi kalau nggak jelas ya jangan. Ya tuh dibilang ada orang baik, apal Quran. Ya Allah bang, siapa tuh bang? Kita sengaja kita ulur tiap ketemu. Yang kemarin siapa tuh? Penasaran. Ini orang baik, agamanya Masya Allah. 30 juz sih empanan dia deh, pokoknya 3 hari sekali. Oh Masya Allah. Hadis luar kepala. Masya Allah. Nggak boleh lewat orang nanya mulu sama dia. Oh Masya Allah, nggak nyampe dong. Nanya mulu, sama jalan gitu. Mau bang, mau ya insya Allah. Cuman ya begitu deh. Kita kalau bicara ilmu kita nggak bicara fisik nih. Orangnya biasa aja. Ya
nggak tinggi, badan lebar, bewok, agak hitam dikit, jidat cemong, Allah yahfad Allah. Emang nggak ada ustadz yang penghafal Quran yang pakai jambul, gitu kan? Pengen penghafal Quran cuma mukanya modern, ya agak susah. Hidup ini berkorban. Yang kamu cari apa? Ya, kalau yang kamu cari akhirat, coba tolak ukurnya akhirat dulu. Karena hidup ini ujian. Kita cari yang sempurna, dunia nggak ada yang sempurna. Cuma menyatukan misi dan visi dalam kehidupan, inilah target pernikahanku. Sehingga bukan cuma sekedar pesta. Ini orang tua bikin pesta semewah-mewahnya. Bangga banget anaknya laku. Masya Allah. Alhamdulillah, kebawa juga, Masya Allah ya. Senang mau tat, doain tat biar berkatat gini. Oh Masya Allah, iya Insya Allah. Ini orang mana lakinya bu? Au tat. Lulusannya itu dia kita nggak tahu, cuma kayaknya sih orang baik. Tahu dari mana? Senyumnya bagus. Nggak bisa begitu. Anak dibawa sama orang yang dia nggak kenal, mau kemana dia berlabuh? Rumah tangga ini bahtera. Yang kita pengen berlabuh di sorganya Allah. Tentu kalau namanya berlabuh di sorganya Allah, proses pelayarannya kan panjang. Dan dunia ini fitnah, sijnul mu'min, penjara buat orang beriman. Di mana rumah tangga itu akan diuji. Akan terjadi khilaf di antara kita, pasti terjadi. Ya. Nggak usah nonton istilah-istilah yang aneh-aneh. Jujur, yang namanya rumah tangga pasti diuji. Tapi lelaki punya planning. Emang konsekuensinya kalau sampai si istri nggak nurut, ya cerai. Dan cerai itu nggak hina di Islam, itu ibadah. Dulu anak angkat Rasul Zaid bin Haris kan terjadi seperti itu kan. Ketika diperintahkan untuk menceraikan Zainab, istrinya, istri anak angkatnya Rasul. Karena emang Zainab dari pertama udah nggak mantep sama Zaid. Emang bukan selera, cuma Rasul yang nyuruh, coba dah, gitu ya. Nggak ada salahnya. Berjalan di rumah tangga nggak nikmat, nggak nyaman. Rumah tangga jangan sampai nggak nikmat, nggak nyaman, jangan. Makanya nanti ada standar, perempuan dinikahin begini, laki dipilih gini, ada nanti. Ada prosesnya, iya. Sampai dia nggak cocok, Rasul bilang, Z, cerai deh, bini ente cerain deh nih. Dia nggak suka sama ente. Oh nggak mau, Z pas-pasan wajahnya. Sementara si Zainab, bodoh. Orang sekarang bilang meling-meling, Masya Allah ya. Ya, mana aja dilihat ada kilatannya bagus. Walhasil Z nggak nerima sampai Allah turunin ayat Al-Ahzab ayat 36 tuh. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim tuh. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na. Nah, berarti memang cerai itu syariat. Jangan dibilang hina atau merasa pesimis dengan perceraian, jangan. Yang penting agenda pegang. Saya udah berusaha nikah sama si fulana, cuma dia memang nggak bisa membantu jalannya agenda. Ya pisah lebih baik. Tapi nggak enak sama orang, Ustaz. Innalillah. Ya nggak apa-apa, sudah berpisah. Nanti gimana anak-anak nanti gini? Ada Allah. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Kalau betul keputusannya nggak ada yang membahayakan. Ya sehingga jangan suka salah paham nih. Orang nganggap Allah nggak ngerti kita. Ya kalau kita punya masalah kita begini nanti resikonya anak gini. Itu namanya hadar. Waspada boleh. Cuma layuk nih hadar min qadar. Waspada nggak ngerubah takdir. Ya ente waspada boleh. Nggak kalau saya pisah resikonya gini soalnya gini. Itu hadar. Tapi kalau betul alasannya, memang dari awal nikah dan cerai itu solusi. Ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Fa inna lahu wija. Aghdhu lil basar wa ahsanu lil faraj. Solusi. Nikah, anak muda nikah. Nggak mampu nikah, puasa. Puasa dan nikah tuh makna apa? Manfaatnya mencegah pandangan mata menekan syahwat. Solusi namanya. Ya, ini solusi namanya. Begitu pula pisah, itu solusi. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Nikah baik, lebih baik daripada cerai.
Tapi kalau pernikahan menimbulkan mudarat yang besar, jangan. Cerai solusi. Gitu ya. Jadi kita betul-betul kita pahami. Cuma itu semua perlu ada proses. Proses inilah yang dikatakan pesta pernikahanku. Karena kita pengen kritisi nih, banyak orang-orang nih yang bicara pernikahan ini kadang-kadang dia lupa bahwa ternyata pernikahan yang dia lakukan ini ikhtilat. Imma ikhtilat laki perempuan sebagai tamunya atau bercampur antara kebaikan dengan keburukan. Nikah itu kan sesuatu yang sakral. Wa min ayatihi kok. Merupakan bagian proses tanda-tanda ayat Allah dengan nikah. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Allahu akbar. Bahasa Rasul, dengarkan. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasul. Orang yang tidak suka dengan sunnahku falaysa minni, bukan dari golonganku. Nabi nggak mau kenal sama orang yang nggak nikah. Makanya istilah kependetaan tuh nggak ada di Islam. Ya habis emang dia nggak mau gimana Ustaz? Ya latih supaya mau. Ya dikedok-kedokin kayak ikan cupang dulu begitu kan. Baru lepas dengan gitu. Kadang-kadang orang nggak mood nikah karena nggak ada yang ngegongin. Ya temen nih butuh nih ya. Sahabat nih kayak kajian begini nih, anak muda perlu nih. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba ada kegiatan-kegiatan yang seperti inilah ke depannya insyaallah. Karena memang perlu supaya mereka tahu bahwa memang ini nikah merupakan bagian sebuah kebaikan. Apalagi kan ini jumlah muslim di Indonesia udah makin berkurang. Karena banyak anak-anak muda Islam ini pada nggak berani nikah. Nunggu dilamar sama perempuan, maharnya tuker, Masya Allah ya. Tinggal ngucap doang susah bener. Orang baik dicari insyaallah. Ya, orang perempuan juga banyak yang mau nikah, cuma nggak tahu lewat mana, mau ngomong duluan malu. Padahal di Islam, ya Allah, Khadijah saja, istri Rasul yang pertama ini, demi Allah dia minta pegawainya Maisarah untuk ngobrol sama Rasul. Kalau memang dia suka, why not bro? Masya Allah. Iya, tapi jangan punya harga diri kita yang maju duluan, gitu ya. Tapi kalau memang nih lelaki memang fokus di pendidikan, belajar, sampai nggak sempet mikirin kayak begituan ya, kayak Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Banyak yang nggak fokus. Ibnu Taimiyah, banyak yang nggak fokus masalah pernikahan. Itu butuh disamperin. Butuh ada yang ngomong, gitu ya. Baca mulu, ya namanya belajar, nggak kepikir yang bikinin kopi. Perlu juga itu kan gitu. Ada yang penting. Orang kadang-kadang kalau keenakan baca suka ada yang cemburu, buku dirobek gitu ya. Orang yang cemburunya tinggi, Masya Allah. Kadang-kadang suka berlebihan. Iya. Jadi betul-betul memang dia paham. Pesta pernikahan ini tidak bercampur. Karena ini awal langkah. Ya, sebenarnya hukum asalnya nggak nikah aja. Nanti ibadah lain juga kalau bercampur nggak mendatangkan hidayah. Kita pengen nikah ini mendatangkan hidayah. Ya, kalau bicara hidayah kan umum ya. Al-An'am ayat 82 ketika Allah berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan antara iman dengan kezaliman. Iman ya nikah tuh iman. Ya, kita ngaji nih iman. Kita sholat, zakat, puasa, haji tuh semuanya iman. Namanya keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan itu iman. Ya, nikah itu iman. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Dia tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Kezaliman apa? Ya dari syirik, durhaka, terus sampai dosa yang paling kecil. Nikahnya tidak bercampur dengan zolim, dengan kemaksiatan. Allah janji, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dipastikan dia akan tentram jiwanya dan dia dapat hidayah. Jiwanya tenang karena nikahnya nggak bercampur dengan yang aneh-aneh. Ketentraman akan datang, yang datang juga istiqomah, orang baik yang datang. Karena banyak orang baik yang nggak mau datang ke acara pernikahan. Kenapa? Ya bercampur musik, laki, perempuan, sampai kayak pacar Cina diadon jadi atu.
ingat Ramadan gitu. Kolak-kolak ya, dicampur jangan. Konsekuensinya buruk nanti. Udah gitu memang lakinya dayus lagi. Bini dipajang, dia senyum nolak bini gua lihat tuh yang jambule. Masya Allah. Laki pada, gila bininya, masya Allah. Fitnah. Nggak boleh. Ya. Makanya Islam tuh syariatkan tuh yang cemburu tuh laki, namanya dayus. Yang banyak dayusah, betul ya? Perempuan yang cemburuan, kebalik di Islam, laki yang kudu cemburu. Ya. Perempuan jangan cemburu berlebihan, gedein iman, bukan gedein cemburu, gitu loh. Jadi karena di mata Islam tuh dayus, bukan dayusah, gitu loh. Kayak mujahid soleh bukan solehah, betul ya? Perlu dipahami lah bahasa agama begini nih. Walam yalbisu imanakum bizulmi, dia tidak campur adukan iman dengan kezaliman. Janji Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah akan datangkan ketentraman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, mereka orang yang dipastikan dapat hidayah. Hidayah akan datang dalam kehidupannya. Iya. Ini kita pengen bahas kalau gitu nih Ustaz. Iya, kita bahas deh. Ternyata memang pernikahan insya Allah sudah betul deh. Kita punya KUA Indonesia, hukum Islam yang dijalani dalam pernikahan insya Allah. Kita nggak usah khawatir. Makanya kalau ada yang bilang Indonesia bukan negara Islam, tar dulu. Ini negara Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Karena Anda nikah dengan cara Islam. Kecuali kalau Anda dipersulit nikah, hukum-hukum kafir yang ditegakkan lain hal nanti. Ini negara Islam cuma belum sempurna keislamannya. Kita nih pemuda-pemuda, yuk sempurnakan negeri kita. Jangan cuma dirongrong sama demo, doain, kasih masukan, yuk jadi rakyat yang Masya Allah, generasi yang Masya Allah, nikah dengan cara yang Masya Allah, punya keturunan yang Masya Allah. Insya Allah ini negeri yang Masya Allah. Kalau caranya betul, ya. Masya Allah. Gimana Ustaz nikah yang bercampur tuh Ustaz? Kita bahas deh. Saya merujuk kepada buku dari Abu Hafiz Usama bin Kamal bin Abi Razak, panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Jadi kalau mau merujuk bukunya mungkin silakan. Karena kalau kita kaji semua dari A sampai Z, urusannya habis Isya baru beres ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti coba kita atur gimana caranya ke depan sebaik seperti apa insya Allah. Ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang wajib dijauhi dalam pernikahan. Ini kalau untuk cuma sekedar nyewa gedung, nyewa tenda, hitung bangku meja sama makanan, gampang, udah ada paketnya. Grand Alia punya itu bro, bisa ditanya di bawah. Masya Allah ya. Nggak usah jauh-jauh, rencana pernikahan syar'i di sini ada insya Allah. Ya, makanya sengaja nih, nggak ada hotel di Jakarta berani bikin kayak beginian. Ya kecuali memang di sini. Makanya rujukannya jelas. Mudah-mudahan seperti yang direncanakan. Ada beberapa kemudahan-kemudahan dalam pernikahan yang syar'i insya Allah. Iya. Ada kesalahan yang dicatat dan sering terjadi, yakni berkaitan dengan berdandan. Ya, khususnya perempuan. Karena yang heboh biasanya tuh perempuan kalau masalah dipajang nih pernikahan. Kita nggak ngebahas detail tentang perempuan yang dipilih, laki yang dipilih ya. Ini kita ngomong pesta pernikahanku. Karena kalau detailnya nanti butuh kelas. Nantilah diatur bagaimana caranya. Tapi yang pasti kita bicara pestanya dan kita kritik masalah pestanya. Kalau penampilan laki-laki sih dalam pernikahan bebas. Standarnya Bang Alpin begini nih ya. Songkok lambang Indonesia ya. Jas semi, kemudian kaos, celana berdiri. Kasih harga ke calon presiden dulu, betul ya Masya Allah. Subhanallah. Ya artinya bebas ya, laki-laki nggak ada aturan main. Kalau perempuan, subhanallah, kalau belum sampai tuh baju injek-injek orang belakang, betul ya kadang-kadang reboh penampilan. Iyalah lawang bidadari ya kan. Kita bakal nikah sama perempuan yang bakal kita jadiin bidadari di rumah kita. Begitu. Ya, kudu bagus dong. Kan perempuan memang dinikahin karena 4 hal. Yang pertama apanya? Karena hartanya. Cuman jangan salah paham. Jangan begitu. Tar dulu. Karena manfaat nikah sama perempuan yang kaya, hikmahnya dalam. Tuh Ali bin Abi Thalib itu ya, Masya Allah ya. Rasul itu kan kaya ilmu, kaya segala-gala, cuma memang low profile kan.
Asma tuh anaknya Abu Bakar tuh. Oh, anak orang kaya. Kawin sama Zubair bin Awam, dan banyak sahabat yang begini banyak. Hikmahnya itu kalau orang sudah kaya, memang turunan orang kaya, dilalah nanti diajak susah nggak kaget, kaya lagi juga nggak norak, gitu. Ini kan kita suka ngayalnya pengen jadi Jakarta Arup aja begitu ya. Nyarinya di kampung, kembang desa begitu ya. Susah gede sama Kopingho. Ya. Orang ya jangan cuma tampang yang dilihat. Cari yang kayanya dulu, turunan lurah boleh deh. Ya, camat, turunan ini orang yang memang berkelas. Karena memang orang-orang begini nanti kalau memang diuji kaya miskin nggak terlalu norak. Khadijah sama Rasul diajak miskin nggak ngaruh. Asma sampai hancur kakinya bawa korma jalan di gurun Sahara nggak komplain. Kaya lagi kan, kaya lagi mereka, betul? Kaya lagi, Asma kaya. Anaknya Urwah itu kaya banget loh, anaknya Zubair bin Awam. Jadi kalau perempuan kaya kawin sama laki-laki miskin yang berilmu, jangan terus takut, tuh gue jadi miskin. Enggak. Kalau masalah kaya miskin mah urusan Allah, bukan masalah kawinnya. Cari yang berilmu. Ini permasalahannya bukan kaya miskin. Bisa gak dia bimbing Anda ke surga? Itu yang paling penting, Bu. Itu yang paling penting. Orang yang memang punya 1000 maklum, bahkan 1001 maklum atas 1000 perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya. Punya stok maklum yang banyak, tuh, cari yang kaya. Kalau orang miskin, ya modal cakep doang kita kawin, diajak kaya norak. Masya Allah. Semua dibeli, betul, nggak boleh ngeliat sepatu warna begini dia beli, sepatu keluaran model-model kaca dia beli, dibikin Cinderella dia kali. Baju innalillah, segala kendi, tatakan, cangkir dibeli, subhanallah. Ya nggak penting ya Allah. Ya demi Allah, coba buka sejarah kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi atau cerita-cerita tentang wanita-wanita zaman Rasul, coba lihat. Yang orang-orang kaya nikah sama pejuang-pejuang sederhana, enggak masalah. Aisyah nikah sama Rasul, Aisyah orang kaya bukan? Kaya. Anaknya siapa? Abu Bakar. Tapi ketika Rasul wafat, besokannya orang menemukan cuma segenggam gandum di dapur Aisyah. Dia bisa aja telepon. Dia bisa aja ngontek bapaknya Abu Bakar, telepon. Istilahnya dia bisa. Dulu nggak ada telepon, afwan ya. Bisa aja dia datang. Abi nggak ada makanan, bisa aja deh begitu kan, dikirimin makanan. Enggak, saya nikah dengan seorang laki-laki yang bakal bimbing saya ke surga. Masya Allah. Jadi kayak si Asma cerita ke Zubair waktu dia bawa korma buat kasih makan kuda Zubair dibagi sama Rasul. Rasul lewat ngelihat Asma jalan di atas gurun Sahara, kakinya melepuh. Rasul tahu siapa Asma. Ya Asma, irkabi ma'i. Udah Asma, naik kata Rasul. Rasul tahu kecilnya Asma. Naik. Jangan ya Rasulullah. Suamiku Zubair pencemburu. Masya Allah. Rasul yang ngajak. Ini ojek online sampai rapat bener, Masya Allah. Emang kelas kita beda deh. Makanya ikhwan kita yang pada ojek online bawa triplek taruh belakang kalau takut nempel. Subhanallah ya. Itu bener-bener sampai rumah dia cerita sama si Zubair bin Awam. Tadi ketemu Rasul, nggak tahu ada panggilan apa tapi begitu. Kalau kita kan kalau sekarang tadi ketemu Rasul yang beb gitu kan, yang beb kayak gitu. Terus gimana? Iya, mungkin Rasul kaget aja kali ya. Ayo nggak pernah kerja capek kayak begini, bawa korma buat ngasih empan kuda abang. Masya Allah. Terus dia suruh naik. Alhamdulillah naik. Enggak kenapa? Kan Rasul kita, Nabi kita. Tapi suami ayah kan abang. Tuh orang kaya yang baik agamanya tuh. Dia pernah naik onta sebagus ontanya Rasul, nggak norak. Diajak naik juga nggak. Emang udah pernah. Kalau dia orang susah kan, nyobain kapan lagi begitu kan? Istilahnya. Ya banyaklah hikmahnya banyak. Ya. Jadi akhirnya terkesan ngatur. Banyak kasus kayak gitu. Orang mau nikah gagal pernikahan karena diatur sama keluarga perempuan.
Karena memang begitulah perempuan pasti lebih nilainya ketimbang laki-laki ya. Laki nggak pakai bedak ya perempuan pakai bedak, betul? Laki nggak pakai make up ya perempuan di make up, pasti beda nilainya beda. Wajar lah kalau beda dari gitu. Cuman inilah hikmahnya ta'aruf. Untuk just info, masing-masing memberikan info. Kita ini begini, kita ini begini, kita ini begini. Cuma Neng kalau bisa nanti kalau memang agenda yang abang ngomong tadi diterima ya, dan Neng merasa mampu untuk mendampingi abang, tolong banget Neng. Jangan sampai nanti pernikahan kita ini ada yang enggak nih. Ya abang sih maklum, mau bilang apa ya, abang bukan nikah mana pesantren, betul ya? Pasti masih banyak yang salah. Cuma yang wajib tolong jangan sampai nih. Contoh Neng yang pertama, ntar kalau dandan tuh alis jangan dicabutin ya. Apalagi dikerik. Karena yang udah kadang-kadang kita belum nikah ngelihat muka begini, pas udah nikah ijab kabul, astagfirullah. Perasaan kemarin alisnya nggak begini kayak pedang shogun begitu ya. Jadi masalah. Itu perlu dibahas. Kenapa ya? Karena Rasul yang bilang la'anallah alwasimat wal mustawsimat, alwasilat wan namisat wal misat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqillah. Karena ada hadis yang sahih di mana Allah ini melaknat orang yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut, atau wanita yang minta disambung, wanita yang minta dicukur, yang minta dicabut alisnya. Allah melaknat perempuan-perempuan yang merubah fitrah yang Allah ciptakan dirinya untuk itu. Abang nggak mau satu rumah sama orang yang dilaknat sama Allah. Ya, abang nggak nuntut lebih, itu aja dulu deh yang pertama. Ini abang udah ngomong nih ya, karena Imam Syafi'i bilang kalau sudah akad nggak sesuai bisa dibatalin. Saklek. Oh perempuan digituin, ya Allah ini kesatria yang ditunggu ya Allah. Dari pertama sudah membimbing jalan yang benar. Kadang belum nikah lihat majalah berdua, nih Neng bagus Neng, alisnya kayak petir. Oh, milih malah. Jangan. Ya ini dosa-dosa sepele nih. Kita kaji banyak di beberapa kajian nih, dosa-dosa yang diremehkan oleh wanita ini. Salah satunya itu. Kan biar bagus Tat, yang sipit jadi belok. Enggak. Kita nggak masuk surga barang sipit sama belok, enggak. Tapi barang ridhonya Allah. Omongin baik-baik. Kemudian juga Neng ya, kalau bisa udah deh, abang kenal Neng begini nih, sampai kapan tetap begini Neng? Karena ini yang bikin abang kelepek-kelepek. Ya, takutnya kalau Neng berubah, abang jadi berubah. Kita keluarga muslimah, yang soleh soleha insya Allah. Bukan keluarga megaloman, berubah, bukan begitu ya? Tolong Neng ya, jangan sampai ada perubahan. Omongin. Ya walaupun banyak perempuan berdandan di luar, tetap abang nggak suka terlalu berlebihan. Atau mungkin nanti kalau nanti satu waktu kadang-kadang perempuan ada usaha dandan. Karena kan kalau memang nggak kaya suruh cari yang apa ya? Yang memang cakep. Perlu tuh. Ya karena kita kalau nggak bagus juga kadang-kadang ya Allah pergi cepet pulang lelet urusannya, betul ya? Ya perlu, dan dia pasti dandan dong. Kalau cakep kan relatif ya. Masing-masing. Ada yang bilang kalau cakep itu tinggi, putih, rambut lurus, hidung mancung, badan kurus, berbunyi kalau malam. Gitu ya. Ada lagi yang bilang katanya kalau cakep itu ya agak lebar deh badannya ya, big is beauty gitu ya. Karena berasa diempanin berarti gitu ya. Macem-macem lah. Udah ada yang bilang putih, ada yang bilang hitam, tiap daerah beda-beda. Oh putih Tat kalau cakep, coba tanya sama orang Maluku, orang Irian sana. Hitam bagus gitu ya, beda-beda nanti. Itu tiap daerah beda selera. Udahlah, kalau tampang, kalau cantik dikembalikan pada selera. Itu relatif. Cuman abang suka yang apa adanya. Abang suka ikut kajian ala Jivi Bro soalnya. Apa adanya bro, gitu ya, betul-betul. Jadi memang udah deh yang standar aja deh. Abang jatuh cinta nih karena Neng begini nih. Kalau bisa nanti sampai kapanpun begini nih. Ini yang bikin Jakarta, kampung Neng nggak jauh nih gara-gara begini nih. Omongin, jangan sampai berlebihan, jangan. Apalagi apa mentato, apa mencukur, merenggangkan gigi, mengikir, ada yang begitu tuh.
Jangan. Sampai dibikin pangling, katanya supaya pangling Ustaz. Jangan, malah bahaya kalau pangling nanti. Kita lihat sebelum nikah begini, habis ijab kabul begitu. Perasaan nggak begini kan begitu nanti kan. Akhirnya nanti di muskilah, nggak yakin sama doa. Kan orang kalau habis ijab kabul suruh nyamperin harimnya perempuannya, suruh pegang palanya. Apa doanya gue lupa, lama benar. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Sama kita beli kendaraan tuh doanya begitu. Jadi suruh pegang pala perempuan. Tuh jarang yang tahu kan? Habis ijab kabul main pegang aja. Ustaz ngomong apa tadi Ustaz? Ya kelamaan gitu. Kadang nelpon dulu, tat ngomong apa tat kemarin tat gitu, jangan gitu. Sebelum nikah udah diapalin, sehingga habis ijab kabul kita pegang pala istri kita begitu. Nggak usah depan umum, aduh fitnah. Ini depan umum, suruh cium, siap berapa orang yang moto, begitu kadang-kadang. Gitu-gituan mah urusan inilah apa dalam negeri lah istilahnya ya. Jangan diekspos keluar. Ya takutnya jadi fitnah. Kadang kan orang hatinya macam-macam, yang punya penyakit bisa rusak gara-gara begituan. Iya. Kemudian yang lainnya, ini kesalahan yang lain, pakai apa menyambung rambut. Kita nikah sama perempuan emang habis sakit rambutnya bondol, betul ya? Pendek. Giliran nikah sama kita disambung-sambung, jangan, paling haram tuh. Pakai wig nggak boleh. Ada dalilnya di Syekh Shalih Fauzan mengatakan. Beliau menyampaikan sebuah hadis, ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zuran. Masya Allah. Ini hadis Masya Allah ya. Rasul pernah bersabda, ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha. Tidaklah seorang wanita meletakkan rambut dari rambut yang bukan punyanya di atas kepalanya illa kana zuran. Inilah bukti perempuan penipu. Maksudnya baik. Maksudnya baik. Cuma yang terjadi tidak baik. Karena zuron, penipuan. Ya kita kalau udah nikah kan gunanya ta'aruf, nazar kan di situ. Emang kita nggak usah ketika nazar, ketika ta'aruf kita nggak usah ngelihat semuanya, tetap ada hukum, ya. Jangan mentang-mentang nazar dong, ngablak, nggak begitu bahasanya. Perlu orang perempuan yang maju, orang tua biar lihat. Alhamdulillah, emak udah lihat calon mantu, ya Allah, cakep itu muka, masya Allah. Itu jidat, itu alis mata, ya Allah, bulu matanya, sampai emak pengen pulang kayak talang air rumah, masya Allah bagus benar gitu. Hidungnya kayak prosotan ski, masya Allah cakep betul, masya Allah. Cuma kelemahannya gitu, rambutnya tipis agak botak dikit sini, kira-kira gimana? Cuma lagi diusahain ya. Dia bakal ditumbuhin. Nah, jadi terima kan nih? Ya kalau rambut terima dah biar gampang dibekam kali mak, gitu ya atau gimana nggak apa? Terserah selera. Orang selera dulu kan rambut ditutup. Nah udah tahu begitu udah alazifi aja, apa adanya aja, jangan dibikin-bikin ya. Jangan dipakein wig, takut calon lakinya nggak mau. Nggak, kan udah omongin dari pertama. Akadnya jelas. Iya. Kenapa kata Rasul mengatakan illa kana zuran? Ya nggak laki nggak perempuan sebenarnya. Kalau pakai wig zuran. Laki botak pakai wig, kenapa emang botak? Bald is good. Masya Allah ya. Botak itu keren, lagi tren sekarang. Yang nggak botak dibotakin. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita khawatir. Yang penting kita ada obrolan. Kita masuk surga ini dengan iman, dengan Islam, bukan dengan pala, dengan botak, bukan ya. Jadi nggak ada masalah. Ya tolong jangan. Innama halakat banu Israel hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Kata Rasul, binasanya Bani Israel ketika wanita-wanita mereka menggunakan wig. Jadi awal kehancuran Bani Israel salah satunya, kata Rasul, ini hadis diabadikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Antum bisa lihat dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Ahadisul Anbiya. Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Ini hadis ini Masya Allah. Beliau mengatakan, innama
halakat Banu Israel hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Salah satu penyebab kehancuran Bani Israel adalah ketika perempuannya pakai wig, lakinya pakai wig. Makanya kita orang Islam nggak usah deh ya. Ya nggak apa-apa, insya Allah jadi baik. Kenapa emang? Ya jangan sampai dipermasalahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Kata Allah kan begitu. Di At-Taghabun ayat 16 itu. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian yang lainnya, kesalahan yang terjadi ini banyak banget, nggak apa-apa kita bahas satu-satu ya, karena memang ini dianggap biasa. Nasihatin calon istri, karena kita bakal meletakkan benih di tangan orang yang Allah ridhoi, ummahatul ulama, bakal jadi ibunda-ibunda para ulama nanti insya Allah. Jangan sembarangan nih ya, kita mau meletakkan benih di kandungan seorang perempuan yang Allah muliakan perempuan tersebut ya, yakni mencat dan memanjangkan kuku. Padahal ulama sih nggak menyalahkan kalau lagi haid, perempuan boleh mengecat, hukum asalnya memang nggak ada wudu. Tapi kalau dia lagi wudu, gara-gara ngecat sampai sholatnya berantakan, enggak. Perempuan yang solehah, perempuan yang mukminah, muslimah, tayyibah, wallahi dia tidak mungkin melakukan sebuah ritual yang mengganggu kewajiban yang Allah perintahkan. Ya, dia tahu boleh, cuman enggak. Laisa min da'bil muslimin, bukan dari kebiasaan orang-orang Islam, enggak mau dia. Ya, nanti ada hadis khusus tentang masalah ini. Ya, dikatakan bahwa al-fitratu khams. Al-ikhtitan wal istihdad wa qassu syarib wa taklimul azfar wa natful ibd. Kata Rasul begini, yang termasuk fitrah atau bersuci ada 5 kata Rasul. Yang pertama yakni al-ikhtitan. Al-ikhtitan di sini khitan. Ya, laki perempuan yang di Islam harus, laki wajib, perempuan sunnah muakkad. Tapi sebagian mengatakan wajib karena itu maslahat. Ya wallahu a'lam bishawab, kita nggak bahas itu. Wal istihdad, yakni istihdad, yakni mencukur bulu kemaluan. Kemudian wa qassus syarib, qassus syarib mencukur kumis. Mencukur ima diterjemahkan cukur abis, ima digunting, karena waksus sawarib, gunting kumis, bukan dengan silet, waksus. Makanya hilaf nih. Tapi yang sahih ketika Umar Ibnul Khattab, dia selalu meniup kumisnya ketika emosi, menandakan kumis tidak habis. Hada asahu ya akhi, wallahu musta'an. Namanya. Jadi walaupun terjadi khilaf, ya, yang dikatakan di sini bahwa waqassus syarib, qassu miqsas, gunting. Gunting nggak bakal habis, pasti ada sisanya. Wallahu musta'an. Naam. Wa taklimul azfar, memotong kuku. Wa natful ibd, mencabut bulu ketiak. Yang saya ingin maksudkan di sini adalah wa taklimul azfar, mencukur kuku. Apa menggunting kuku. Ya, jadi laki perempuan nggak ada dispensasi. Ciri khas orang Islam nggak panjang kukunya. Ini banyak muslimah sekarang nyambung kuku, nyambung ya, nggak usah di negeri-negeri Arab juga banyak yang begitu. Jangan, itu tasyabuh nanti. Itu yang dibilang menyerupai, karena pengen mirip orang kafir. Jangan. Islam ini bersih, orangnya kukunya nggak panjang. Mau ngelamar anak orang kukunya hitam, gimana coba? Ya gimana mau diterima? Islam tuh bening, yang betul-betul memang rapi ya. Ukuran sifat fattaqullaha mastata'tum ya, bukan nilai harga baju celana, yang asik pokoknya. Makanya di Islam ini bebas, orang berpenampilan tuh ala zifi, nggak ada paksaan, apa adanya. Yang penting layak buat sholat, yang pantas buat sholat, pantas buat nikah. Ukurannya kan begitu. Yang pantas buat berbuat baik, ya berbuat baik yang lain pun akan pantas insya Allah. Ya ibadah ukurannya sholat, masya Allah. Jadi bukan malah menyambung kuku atau menghiasi kuku, panjang nggak boleh, habiskan. Laki perempuan sama, sunnah. Hari Kamis cukur, potong, sunnah, masya Allah. Apalagi sebelum berangkat sholat Jumat buat laki-laki, potong.
Udah insya Allah ada pahalanya. Jadi baik ya nanti insya Allah. Kemudian kesalahan yang berikutnya, nah masuklah kepada bahasan khususnya ini, ya ini melaksanakan pesta di hotel-hotel dan di klub-klub. Padahal hukum asal hotel kalau syar'i boleh nih, kayak Grand Alia boleh. Ya artinya memang dibikin dan dibikin asik. Dulu kan orang awam, ya masyarakat nggak nerima tat kalau dipisah pernikahan tat. Oh, sampai kayak bermusuhan kita ngintip-ngintipan hordeng. Iya, pakai hordeng sih ya. Kalau IO-nya memang ahlinya disetting good looking bro. Dibikin bagus. Ini enggak, tutupnya pakai layar nih kan, bekas layar tancap. Yo, jelek, nggak ada bagus-bagus ya. Tenda dibelah dua. Tulisin aja depan nasi goreng kering pakai kuah sebelah kanan begitu. Jangan kayak begitu ya. Dibikin bagus. Karena kita bukan dakwah dengan qauliyah saja. Perlu mempertontonkan fi'liyah, ini penting. Ya, bukan cuma sekedar ini kan syar'i tat. Syar'i. Cuma mata pegel ngelihatnya kan begitu. Kayak ente bilang syar'i begini tat. Latu tat. Koko, pangsi. Nih syar'i tat. Enak aja Bangladesh tuh, syar'i dari mana ente? Ya. Syar'i itu terserah, bebas. Yang penting nggak isbal. Bebas. Nggak begitu bahasanya. Lihat caranya. Pernikahan mesti diatur. Ya di hotel kalau di manage boleh. Dibikin 2 lorong. Lorong laki, lorong perempuan masuk. Mungkin ketemunya di penerimaan tamu. Tuh. Catat laki, catat perempuan, masuk lorong lagi. Ya. Kemudian di sana nanti mungkin masuk ke tempat perempuan, tempat laki itu ada kayak kotak buat tempat hadiah. Ada 2 lorong lagi. Ini lorong yang tadi ngasih hadiah, nih yang nggak ngasih suruh pulang. Gitu ya. Parkiran langsung. Cari gratisan sih kadang-kadang, jangan. Ya enggak lah, enggak gitu. Maksudnya diatur ya, supaya masing-masing ini punya tracknya, jadi nggak bercampur. Karena mungkin kita nggak berbuat dosa, cuma gara-gara kita orang berbuat dosa. Ya kita adakan pernikahan, gara-gara kita orang bermaksiat, jangan. Apalagi ada Islam malam-malam jodoh, malam-malam cari jodoh, jangan ya. Itu nggak boleh. Apalagi ngadain pesta malam-malam sampai gara-gara pesta orang subuh bareng duha semua, jangan ya. Banyak yang begitu. Ada mukodimah sebelum pesta malam pacar sampai malam. Acaranya macem-macem di dalam. Allahu Akbar. Akhirnya gara-gara yang nggak wajib, nggak bagian dari rukun nikah, merusak yang wajib, jangan. Ya hotel, klub kalau memang manajemennya nggak syar'i jangan. Karena biasanya nanti banyak minuman, makanan yang haram nggak diperhatikan, ikhtilat, atau mungkin ritual agendanya nggak syar'i. Diatur biasanya gitu, MC-nya tuh kang ngatur. Ya MC-nya ngatur yang enggak lah, belum ngaji. Lain ke Bang Alvin udah ngaji, MC-nya kan jelas. Dibilangin ini jangan nih, ini jangan nih, ini jangan, enak. Kalau yang belum syar'i kan, masya Allah ya, sampai diatur. Ya, oke. Sekarang ritual bersalaman, ya. Mempelai laki-laki mendatangi mempelai perempuan sampai berat ting glong tri wobruk pleset gitu ya, sampai di lokasi kemudian sungkem ya, cium tangan, suruh foto semua teratur masya Allah. Ngasih buku nikah sampai lama, ya Allah, waktu bakal ditanya sama Allah, masya Allah. Cuma ngasih gitu ya bisa 10 menit foto, kasih deh lu bawa, kan begitu beres. Hidup gampang dibikin susah, masya Allah ya. Jadi kadang-kadang suka kayak itu, jangan main-main, takutnya jadi mubazir, waktu terbuang percuma. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah berkata, pesta-pesta yang diselenggarakan di hotel ini berisikan kesalahan. Ya mungkin memang tempat tersebut nggak syar'i, tapi bukan berarti hotel itu nggak syar'i, karena hotel cuma media untuk mengadakan acara resepsi. Dan sekarang kita perlu hotel karena nggak mungkin rumah dan nggak efisien aja gitu ya. Kadang-kadang capek habis ada pesta ngebersihin apa. Hotel sudah ada manajemennya. Kesalahan yang pertama, pandangan-pandangan ulama nih, kesalahannya itu pesta yang diadakan di tempat-tempat tersebut umumnya berlebihan, lebih dan melampaui kebutuhan, sehingga akhirnya kita yang ngeluarin duit, banyak makanan kebuang. Kalau di hotel kan nggak mungkin dibagiin orang miskin, betul?
Ya sisa dikit buang. Emang nggak ditanya sama Allah? Ditanya. Saya salut tuh kemarin di Madura tuh, Masya Allah. Teman-teman yang nikahan di Madura, acung jempol. Ya kalau belum biasa, medit banget, dipiringin atu-atu. Jadi nggak mubazir. Kalau kurang, bilang. Gitu loh. Ini kita anggap remeh loh. Makanan innalillah. Orang kaya, iya. Orang kaya juga bisa masuk neraka. Ntar dulu. Dihitung, kira-kira tamu yang mau datang bukan bakhil. Bukan, ya Allah. Kalau kurang tinggal bilang, cuma kita nggak mau mubazir. Ini sebenarnya nggak acara pesta pernikahan aja. Umroh juga sama. Saya suka bilang begitu tuh sama yang umroh. Mentang-mentang habis tawaf, habis sa'i capek ke hotel langsung nenek-nenek bawa makanan sampai Masya Allah. Miniatur Jabal Uhud, ada bilang begitu. Sampai kita bilang, habis Bu. Ya, lihat aja Tat, makan bertiga. Dere, bertiga galak amat dia bilang. Subhanallah, nggak habis, cuma dicobain. Begini ya, digeser. Allah bakal tanya, Bu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ini mubazir temennya setan. Akhirnya pernikahan kita udah syar'i, cuma berteman sama setan. Jadi kayak ibu-ibu tahajud, lakinya 2 rutin ibadah cakep, banyak makanan kebuang di dapur. Kita auzubillah, tangan kita gandeng setan, mirip. Kenapa? Perbuatan mubazir. Ramadan nanti lihat, lapar mata, tiap mau buka, semuanya dibeli. Giliran udah buka, dikit dicobain, yang lain ditinggal. Mubazir gak? Puasanya pahala, tangannya gandeng setan, setannya keikat, nggak bisa bergerak. Betul ya? Itu yang terjadi. Makanya dibilang berlebihan, kata ulama, ya. Yuk di manage. Kalau udah di manage, tetap nggak maksimal. Allah Ghafurur Rahim. Dikembalikan ke Allah, karena nggak ada yang sempurna. Kita udah siapin 100 Tat, ternyata yang datang cuma 90. Tapi di paket sih alhamdulillah setelah jadi nggak kebuang. Ya mungkin masih rapi, bagi deh orang. Kan belum diacak-acak, masih layak untuk dibagi. Itu diperhatiin, itu nasihat saya nih, Anda cuma nyampein doang. Yang kedua, membawa kepada sikap memaksakan diri untuk mengadakan perayaan di hotel atau klub berlebihan serta hadirnya kalangan yang tidak memiliki keperluan kepadanya. Memancing fitnah. Jadi banyak orang yang numpang makan. Ya memang sih untungnya kita berlapang diri deh. Kalau kita perkirakan 1000 yang datang, kita siapin 1500. Kita redo. Kita sih nggak berdosa, orang bawa keluarga. Orang bawa keluarga. Tapi kalau memang nggak bagian dari undangan, takutnya fitnah. Makanya nggak ada salahnya yang diundang, japri deh. Ini Anda nggak bisa datang sendiri nih, bawa teman, maaf banget. Kira-kira boleh nggak? Kalau nggak bawa sendiri, nasi bungkus Padang dari luar, gitu ya. Ya diomongin, kan diomongin ya. Jangan ketahuan sering nih, ya jangan. Main nengok aja, ada kawinan Tat, belok, ogah gitu ya. Nggak apa-apa diomongin. Oh enggak, udah insya Allah nggak bakal ditolak, nggak apa-apa. La yakulu tu'amak ila taqiyun kok. Di sini prinsip kok, nggak ada yang makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Syukur-syukur yang ente bawa orang baik. Nggak apa-apa, bawa orang baik sebanyak-banyaknya, biar berkah ini pernikahan. Karena kalau orang baik itu semuanya doa isinya. Boleh. Ya jadi betul-betul memang dipersiapkan. Kalau tidak, kata Syekh, mancing fitnah. Akhirnya gara-gara kita orang berbuat yang nggak baik. Kayak pencuri, ya. Sebenarnya orang mencuri karena ada kesempatan. Nggak bisa disalahkan mutlak. Makanya ada hukuman, level hukuman. Ada pencuri yang memang setengah hukumannya. Kenapa? Karena memang dia nggak niat mencuri, cuma ada kemungkinan bisa mencuri. Atau mungkin memang dia bongkar rumah yang direncanakan akan mencuri, atau dia ikut-ikutan, ada babnya nanti. Sama dengan begitu. Takutnya zuron, sifatnya penipuan. Yang ketiga, yang sering terjadi bercampurnya laki dengan perempuan. Ini mau bilang apa ya? Karena banyak hotel yang nggak syar'i. Syukur-syukur kalau di Indonesia hotelnya kayak Grand Alia semua, manajemennya syar'i. Insya Allah ya, mudah-mudahan rata-rata kayak begitu, sehingga kita akan nyaman, akan tentram kalau sudah begitu. Iya, silakan. Kalau belum syar'i, dia punya manajemen. Dan saya sering khotbah nikah di hotel diundang untuk
acara khutbah nikah, ya Allah kesian banget. Laki udah ngaji, ya perempuannya juga, cuma di manage sama hotel yang belum syar'i. Apalagi Indonesia kan sensitif nih, tapi udah mulai enggak sih sekarang. Dulu dikit-dikit kan kalau nikah dipisah, aturannya begini. Ini yang mau kawin Wahabi nih, Wahabi begitu kan. Aduh, tahu kenapa orang selain Wahabi mulu di Indonesia, Masya Allah ya. Jadi benar-benar memang perlu dilurusi, disampaikan dengan bahasa yang baik supaya nggak bercampur. Tapi kalau manajemen hotel IO-nya memang profesional, dia akan membuat sebuah pernikahan yang memang layak tatap, layak pandang, good looking. Diatur nanti, ada space-nya laki perempuan. Tapi enak dilihat, kayak pengajian sekarang, betul? Wih, laki banyak, perempuan banyak. Kata yang laki, kita bisa ngelihat, emang enak nggak ngelihat gitu ya? Karena dipisah. Ya, tapi perempuan lebih banyak ya di bawah ya. Masya Allah. Ya semangatnya Masya Allah. Tapi di mana-mana emang perempuan lebih banyak sih. Kan 1 banding 4, betul ya? Iya. Iyakum waddukhulu 'alan nisa. Iyakum waddukhulu 'alan nisa. Janganlah kalian masuk ke tempat wanita. Ada bahasa buat laki-laki, iyakum waddukhul 'alan nisa. Laki-laki jangan fudul, jangan pengen tahu aja. Masuk ke tempat perempuan jangan. Ya. Punya harga diri, kelas kita bukan di situ. Kita ini soleh, bukan solehah, betul ya? Jadi jangan suka repot sama urusan perempuan, kasih kepercayaan deh kalau sama perempuan deh. Ya, karena apa? Karena kan kita nikah ya kita harus saling percaya. Kalau semuanya diatur jangan. Jangan biasain kita merusak agenda hidup kita sendiri kalau udah menikah. Saya sampaikan di beberapa tempat, orang laki nih khususnya nih ya, kalau udah nikah ada komitmen mau ngasih berapa tiap bulan sama perempuan, udah dikasih jangan pakai diambil lagi. Harga diri, walaupun keluarga datang mau balik gak punya ongkos, jangan tadi aku pakai dulu deh, jangan. Besok keluarga ente datang lagi, bini melotot yang kemarin nih, gitu ya. Itu harga diri tuh. Mendingan nyebrang jalan ngutang sama warung deh. Enggak, itu sudah prinsip tuh, ya. Orang laki prinsip. Jangan suka ngomongin aib saudara kita, keluarga kita. Nanti era a priori ini awal nggak akur ipar, awal nggak akurnya mantu sama mertua, cikal bakalnya di situ, tegas, ya, Masya Allah. Walhasil jangan sampai bercampur lagi sama perempuan. Itu kekhawatiran kata saya seperti itu yang sering terjadi. Jadi banyaknya ikhtilat. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian disampaikan pula bahwa biasanya yang sering terjadi kesalahan dalam pesta pernikahan itu nyanyian-nyanyian yang diharamkan serta diiringi oleh alat-alat musik dan biduan. Ya terserah namanya dangdut, apa band, apa secara umum musik lah pokoknya. Mau gambusan, mau apa jangan. Qasidahan ya kalau yang nyanyinya laki perempuan nyampur ya namanya musik. Tapi kalau nasyid ya, ini pengalaman nih kita nih di daerah Depok tuh ya. Daerah Jembatan Serong sono tuh. Parung Bingung sono dikit. Jalan Keadilan, bedetil deh ya. Masjid. Itu teman-teman Betawi Depok ini punya kebiasaan kalau acara pesta perkawinan ini pasti manggil grup dangdut ya di sana tuh. Ya karena mereka nggak tahu kalau maksiat aja asik didengar, apalagi yang baik kan begitu ya. Izin Allah kita coba deh, ada satu pentolan Muhammadiyah yang menikahkan anaknya, kita coba isi kajian. Ya walaupun nggak selama acara musik, cuma memang kita maksimalkan dialog sama masa. Ternyata jadi tren di sana sekarang. Di mana ada pernikahan di situ ada ceramah, lebih hebat daripada dangdutan. Ya tinggal entenya panggil ustadznya mau gimana, mau nyampein yang kayak bagaimana nih ya. Pokoknya walhasil biar gimana yang namanya kebaikan lebih layak untuk dikonsumsi telinga dan mata ketimbang yang enggak. Cuma kadang-kadang kitanya nggak yakin. Sehingga kita sering sekali dulu-dulu tuh mempertontonkan kalau yang namanya kajian, yang dateng kayak boneka kurang puter, jalannya tek gitu ya. Sekarang alhamdulillah kita bicara kajian berkala sampai orang konser geleng pala, gulung tikar bahkan banyak di antara mereka. Iya.
Ya, susah dibilangin TV nasional tentang masalah syar'i, kita boomingin YouTube. Nyaris TV di kantong sekarang, betul? Orang udah nggak nonton TV semua. Masya Allah. Harusnya Indonesia paham nih. Harusnya paham. Rakyat udah syar'i. Ini pemerintah yang di atas jangan macem-macem. Ente cuma 5 tahun. Ya, ada masanya digantiin. Ini generasi syar'i udah siap ngegantiin semua. Ini negeri bakal mulia cuma masalah waktu. Masya Allah. Makanya jangan mau disetir sama yang enggak. Udah bismillah, yuk kita belajar. Seluruh anak muda bangsa belajar. Agama yakinin. Ayo ramein, acara boomingin. Biar dunia tahu bahwa Islam tuh asik. Kalau sudah merata kayak begini kan janjinya begitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Tinggal nunggu berkat dari langit dan bumi. Kalau iman Islam sudah merata. Masya Allah. Ya, dulu mana ada antusias anak muda ngedalamin prawedding seperti ini. Kadang lihat, Masya Allah. Kesempatan kita sampai dengan yang baiknya. Khawatirnya bercampur. Ada musik, ada layar tancap, ada dangdutan, menginspirasi tukang koprok. Betul ya, macam-macam. Betawi banget ya, tukang koprok. Tapi memang itu yang terjadi. Dia nggak berbuat dosa, dia nggak berbuat maksiat. Cuma gara-gara dia banyak terjadi kemaksiatan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Kemudian yang lainnya, yakni dijelaskan memotret. Emang kalau potret nih khilaf nih ulama ya. Tapi kalau dari dalam kitab ini memang mutlak ketidakbolehannya karena muskilahnya lebih besar, mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ana berlepas diri. Tapi kalau foto memang bukan lukisan. Ya, foto bukan lukisan. Mereka bahas cuma permasalahan apa namanya bentuk fotonya. Padahal tidak, demi Allah tidak. Ini satu bukti bahwa Allah Jalla wa Ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan manusia berilmu untuk paham bahwa sesungguhnya yang namanya lukisan, ya, yang namanya foto dua hal yang berbeda. Sehingga kalau memang tujuannya mendokumentasikan untuk sesuatu yang bermanfaat, wallahu a'lam bishawab. Maafi muskilah. Tapi kalau memang untuk ria demi Allah, yang namanya ria hukum asalnya haram. Dan ria itu syirik kecil. Dan ria itu syirik kecil. Artinya sesuatu yang memang betul-betul memang tidak baik. Jangan sampai ini menimbulkan fitnah muskilah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ini bukan hal yang main-main. Makanya apalagi ada foto prawedding. Foto prawedding. Ini banyak nih. Nikah belum? Innalillah. Start, doain tat. Yang mana yang didoain? Itu udah nikah belum tat? Innalillah. Di atas kuda boncengan berdua. Ini di mana nih? Di Lombok. Ada kudanya. Ada yang di atas beca. Lakinya suruh ngenjot. Yoga banget begitu. Aneh nikah pengen jadi pemimpin bukan kang beca gitu ya atau apa. Jangan ya. Ini kadang-kadang fitnah. Kita kasih mukadimah yang buruk untuk sebuah kebaikan yang kita hayalkan. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Jangan seperti itu ya. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Makanya nanti kalau mau sekedar dokumentasi yang memang prospektif, artinya ada manfaatnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau cuma untuk gaya-gayaan jangan. Ya, apalagi mentang-mentang teman-teman yang datang sampai berlebihan jangan. Ya, tidak bercampur dengan hal-hal yang aneh-aneh lah ya. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Ya, habis nikah lempar kembang ke belakang. Nah, kejauhan jatuh ke tukang masak. Ya Allah. Maksudnya betul kejauhan, soalnya yang lempar atlet. Betulnya jangan. Apalagi sampai ngelepas burung kayak orang India Hindu, subhanallah. Suruh ngelepas, soalnya ini kan burung keberuntungan saat rezeki dia kalau terbangnya kanan, rezeki di kanan tat. Kantornya di kiri, muter tat. Oh, masyaallah. Tatoyur namanya. Dan lagi mubajir tuh, harga burung berapa ya, betul? Harga kembang berapa ya? Mendingan jadiin duit kasih anak yatim, tahuan pahala.
Coba yang cerdas-cerdas deh sekarang. Nah itu terjadi tuh. Ya, jadinya jangan sampai pesta pernikahan itu ikhtilat bercampur sehingga menimbulkan mudarat muskilah yang besar. Masya Allah, kita nggak pengen seperti itu. Wa yadubillah wa na'udzubillah.